mercy. I'ma make it better, slip it like a Slurpee. Snow cone chili, get it free like Willy. In the jeans like Billy, you be popping like a Willy. Even in the sun, you know I keep it icy. You could take a look, but it's too cold to bite me. Bird, bird, frozen, you the one being chosen. Play the part like Moses, keep it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 18 Farmasi 7A Stika Sarapan Ibu Jambi. Di sini kami akan menjelaskan tentang Cost Utility Analysis atau CUA pada mata kuliah Farmakoekonomi. Adapun dosen pengampunya yaitu Bapak Medi Andriani, MPAM SCI. Baiklah, kami yang beranggotakan saya sendiri Dina Susri Rahmadani, Ferry Lydia Asyifa, dan Lasmaria Delita Siburian. Yang pertama akan dijelaskan oleh Ferry. Kepada Ferry, saya persilahkan. Pertama, saya akan menjelaskan konsep dari utility. Konsep dari utility adalah analisa biaya dilakukan untuk menentukan biaya yang dikeluarkan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran. Pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan tercapainya hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud kesehatan masyarakat yang optimal. Nah, selanjutnya yaitu definisi dari CUA. Definisi dari CUA. Definisinya yaitu teknik ekonomi untuk menilai efisiensi dari intervensi pelayanan kesehatan. Dan tujuan dari CUA adalah untuk memperkirakan perbandingan antara suatu biaya intervensi yang berhubungan dengan kesehatan dan menghasilkan keuntungan dalam hal kualitas hidup dalam setahun oleh para penerima manfaat kesehatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lasmaria. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya CUA. Pentingnya CUA di sini adalah pada beberapa kasus seseorang yang terkena penyakit kanker, lama hidup dan kualitas hidupnya berbeda tergantung pada pilihan terapinya. Kadang suatu terapi dapat memperpanjang kualitas hidup tapi bersifat toksik, maka pengukuran ini digunakan untuk mengukur dengan menggabungkan baik lama kehidupan maupun kualitas hidupnya. Selanjutnya, kelebihan dari CUA yaitu tipe outcome kesehatan yang berbeda dan penyakit dengan beberapa hukum dapat dibandingkan dengan menggunakan satu unit pengukuran atau kali. Berikutnya adalah kekurangan dari CUA yaitu kesulitan untuk menentukan utility atau kali secara tepat. Penggunaan dari CUA. Yang pertama, jika Health Related Quality of Life atau HRQOL adalah outcome penting, contohnya seperti membandingkan intervensi yang tidak berpengaruh pada mortalitas, tetapi berpengaruh pada fungsi dan kenyamanan pasien atau terapi osteoartritis. Yang kedua, jika HRQOL adalah penting, contohnya seperti terapi infark miokard akut, yang diukur tidak hanya keselamatan jiwa, tetapi kualitas hidup yang terselamatkan. Yang ketiga adalah jika intervensi mempengaruhi baik mortalitas maupun morbiditas, misalnya seperti evaluasi terapi estrogen pada wanita postmenopause yang dapat meningkatkan kualitas hidup, dapat menurunkan mortalitas yang disebabkan penyakit lain, misalnya seperti penyakit jantung, tetapi dapat meningkatkan mortalitas dari penyakit lain, misalnya kanker. Nah, yang keempat adalah jika intervensi yang dibandingkan mempunyai outcome yang luas dan diperlukan satu unit outcome untuk dibandingkan. Dan sedangkan yang terakhir adalah jika tujuannya adalah membandingkan intervensi yang dilakukan, evaluasi terhadap biasa per kali yang diperoleh. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam menghitung kali. Yang pertama adalah deskripsi masing-masing penyakit atau status kesehatan. Yang kedua, memilih metode untuk menentukan utility. Yang ketiga, memilih subjek yang akan ditentukan utility-nya. Yang keempat adalah mengaitkan utility dengan lama hidup untuk masing-masing pilihan untuk mendapatkan nilai kali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dina. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Lasma, yaitu metode untuk menentukan utility. Yang pertama, rating scale atau RS. Rating scale terdiri dari garis dengan skala seperti termometer, dengan kesehatan yang sempurna pada tempat yang paling atas atau 100, dan kematian di bawah 0. Sama dengan visual analog scale atau AVS.
Selanjutnya, yang kedua yaitu ada standar Gamble atau SG. Pada metode ini, setiap subjek ditawarkan dua alternatif. Yang pertama adalah terapi dengan dua keluaran yang mungkin, yaitu kembali ke kesehatan normal atau mati segera. Yang kedua, alternatif keluaran yang pasti dari keadaan kesehatan kronik berdasarkan harapan hidup seseorang atau probabilitas dari kesehatan normal atau kematian segera. Yang ketiga, ada time trade-off atau TTO. Pada metode ini, subjek dihadapkan dua alternatif. Yang pertama, keadaan penyakit dengan lama harapan hidup yang pasti dan kematian. Yang kedua, menjadi sehat dengan waktu X, di mana waktunya lebih pendek daripada T-score utility. Untuk keadaan kesehatan dihitung dengan membagi X dengan T. Selanjutnya, adapun contohnya bisa dilihat pada gambar. Luas daerah dua kurva pada akhir intervensi dihitung sebagai kali SC sama dengan 0,5 kali 0,4 tambah 0,5, 6 tambah 0,5 kali 0,5 tambah 0,5 kali 6 per 12, yaitu hasilnya 0,72. Adapun peningkatan dari kali yaitu 0,563 dikurang 0,475 sama dengan 0,088. Perbedaan lama kehidupan dihitung untuk masing-masing pilihan dikalikan dengan skor utility. Pada kenyataannya, utility dapat berubah setiap waktu, bisa membaik ataupun semakin memburuk. Selanjutnya, contohnya pada tabel perhitungan quality adjust life years. Perbandingan terapi obat A dan obat B. Meskipun obat B memperpanjang lama hidup, tetapi kualitas hidup obat B tersebut lebih rendah dibandingkan analisis CEA. Obat B lebih cost efektif. Selanjutnya, perhitungan kalis sama dengan jika kualitas pada tahun tersebut digabungkan dalam persamaan untuk menghitung kalis pilihan A menjadi dominan di mana biaya lebih rendah dan memberikan keluaran yang baik, atau kalis lebih tinggi. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata dan kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin', ice cream, chillin', chillin', ice cream.